Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal aminin wa jahrul jahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat bapak ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Wa qala sayyiduna al-imam qutbud da'wah wal irsyad wa ghawthul ibad wal bilad sayyiduna al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rawah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikaramatihi fid daraini amin. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Wa qala alaihi salatu wassalam la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad wa hadha shadidun fata'ammalhu. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru al-hadith. Nabi SAW bersabda, mewanti-wanti kita semuanya agar jangan sesekali kita memiliki sifat iri dengki terhadap yang lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya iri dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, bisa menghanguskan akan amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana api bisa melahap akan kayu bakar dengan cepat. Di sini Nabi mengumpamakan Bapak Ibu sekalian perihal iri dengki itu bisa menghanguskan amal kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Api itu Bapak Ibu sekalian kalau melahap kayu bakar itu cepat habisnya, cepat hangusnya, cepat hilangnya. Berarti juga sama gitu.
Yang namanya iri dengki kalau kita pelihara dalam hati kita nih, kita openi, kita besarkan malahan nih, maka bisa jadi amal ibadah kita yang segede apapun itu akan hangus sia-sia bagus sekalian. Sadar tidak sadar. Oleh karenanya perlu kita renungi, perlu kita renungi. Ya jangan sampailah kita ini dengki atau memiliki sifat iri dengki terhadap orang lain. Ya kita harus sadar nih, semuanya itu di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada bagiannya masing-masing. Kita kalaupun toh maaf nih kita ngoyo agar kita menjadi seperti dia, kalau tidak ditakdir oleh Allah juga tidak bakal bisa. Seumpama teman kita, saudara kita usaha dengan usaha yang seumpama usahanya lancar, usahanya nyaman, melimpah berkah, kita juga pingin kayak itu juga. Akhirnya kita usaha sama dengan usahanya, usaha A tadi, tidak menjamin kita sesukses dia, belum tentu. Ini semuanya membuktikan bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah. Yang penting itu kita legowo dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Yang penting kita sudah usaha, yang penting kita sudah ikhtiar. Kan demikian nih. Kalau kita memiliki sifat iri dan juga sekalian tidak nyaman hidup kita, dan bahkan bisa jadi mungkin amal kebaikan yang telah kita lakukan itu akan sia-sia, ludes bagi sekalian. Kemudian dan bahkan beliau Nabi SAW bersabda lebih parah lagi, lebih sindirannya atau ucapan Nabi itu lebih pedih. Dan bahkan kata Nabi, tidak bakal berkumpul di dalam diri seorang hamba yang namanya iman dan iri dengki. Tidak bakal berkumpul. Berarti bisa jadi kalau dia itu punya sifat iri dengki, bisa jadi keimanannya itu dipertanyakan. Kan demikian, karena memang tidak bisa berkumpul. Ini tidak bakal bisa gabung. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah memiliki sifat iri dengki, tidak mungkin. Makanya kata Al-Habib Abdullah Haddad, kata beliau, fata'ammalhu, renungi ini peringatan berat ini, peringatan berat. Nabi kayak mengatakan semacam itu, tidak bakal kumpul. Berarti kalau sampean punya iri dengki, pertanyakan, masih beriman tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan demikian. Kalau kita beriman kepada Allah, bujur-bujur beriman kepada Allah, mesti tidak mungkin ada sifat iri dengki. Kalau saudara kita dapat kebahagiaan, malah senang, malah bunga, malah bahagia. Alhamdulillah, adikku Ahmad Rofi ini sukses, kan senang malah kita. Kan demikian ya, kayak gitu bahasanya. Bukan malah iri dengki, wah ini sukses, ini malah tidak senang, malah kita ini hati itu malah ya sakit kan gitu. Padahal ya seharusnya semacam itu. Ini kata Nabi, kalau kita lihat saudara kita yang sukses, yang bahagia, kita ikut senang, ikut bahagia. Kan demikian. Ini setidaknya. Ini orang yang beriman itu demikian nih. Makanya kata beliau, fata'ammalhu, mari renungi Bapak Ibu sekalian yang demikian ini. Karena tadi ini tidak berkumpul dua ini dalam satu hatinya seseorang. Demikian. Kemudian Nabi SAW juga di dalam hadis yang lain mewanti-wanti kita nih, melarang kita jangan sampai kita itu iri dengki dengan yang lainnya, saling iri dengki. Jangan juga saling membenci, jangan juga saling membelakangi, tidak tegur sapa. Karena maaf kita ini saudara, seperti apapun itu ya harus gabung, harus kompak. Demikian ini menyenangkan baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita ini ya iri-irian, dengki-dengkian, saling membenci, saling tidak tegur sapa gara-gara ya satu hal yang sepele, gara-gara duniawi, gara-gara mungkin ya dalam hatinya itu ada sifat iri dengki, mungkin bisa jadi akhirnya tidak tegur sapa, benci dengan yang lainnya dan seterusnya. Ini bahaya sekali ini. Karena diingat bahwasanya al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang jelas satu muslim dengan muslim lainnya itu saudara.
Orang yang beriman itu saudara dengan orang yang beriman yang lainnya. Kalau saudara itu ya harus merasakan. Kalau mungkin maaf nih, dalam satu hadis Nabi mengumpamakan kita ini layaknya satu anggota tubuh. Jadi satu anggota tubuh. Kalau seumpama maaf tangan kita sakit, maka maaf nih, anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Kayak gitu juga kalau kita lihat saudara kita itu maaf nih, ya dalam hal ini mungkin tidak nyaman hidupnya, atau mungkin ya lagi sakit, kita juga ikut juga merasakan yang semacam itu. Tentunya kita akan membantu dia, ya harus sadar diri yang semacam itu. Kan demikian nih Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah. Kemudian saya lanjut lagi, wa ma'nal hasad, kata beliau, adapun pengertian daripada hasad, iri dengki itu, ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan dengki atau hasud itu adalah an yajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi dhiqan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin an'amallahu biha ala 'abdin min ibadihi fi dinihi aw dunyahu. Kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang dimaksud dengan hasad, dengki ini adalah apabila ada seorang hamba, seorang manusia mendapati dalam dadanya, dalam hatinya dhiqan, rasa sempit nih, kayak kesempitan, kayak kesusahan, kesedihan, haraj, kesedihan, kesusahan, wa karahiyatan, dan ketidaksenangan, benci, linikmatin, lantaran nikmat anugerah an'amallahu yang Allah anugerahkan dengan nikmat tersebut atas hambanya Allah SWT. Jadi kalau orang itu dapat anugerah, saudara itu anugerah, dapat nikmat daripada Allah, itu dalam hati kita tuh kok kayak sempit, kayak gelisah, kayak sedih, kayak tidak nyaman betul, tidak nyaman betul, kayak dicekik orang, modelnya itu kayak sempit sekali. Ini berarti ada apa-apa dalam hatinya, tidak senangnya orangnya semacam ini. Berarti ini ada sifat iri dengki dalam hatinya. Demikian nih, lebih-lebih kalau dia tidak senang, bahaya lagi Bapak sekalian nih. Yang jelas semacam kalau ada yang demikian dalam hatinya, bisa jadi itu cikal bakal dengki, itu cikal bakal sifat iri dengki dalam hatinya. Demikian nih, atas satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba tersebut, baik di dalam agamanya maupun di dalam dunianya. Hatta innahu, bahkan sampai-sampai orang yang tadi yang mendapati dalam dirinya itu kesusahan, kesukaran, kesedihan, ketidaknyamanan dalam hatinya tadi, dia itu bahkan menginginkan akan hilangnya nikmat tersebut dari hamba Allah tersebut. Dan bahkan warubbama tamanna dzalika wa illam tasir ilaih, dan bahkan bisa jadi lebih parah daripada itu, dia itu amat sangat berhasrat, amat sangat berkeinginan bahwasanya nikmat tadi itu hilang dari orang tersebut, dari hamba tersebut, sekalipun tidak pindah kepada dirinya, sekalipun tidak dia mengambilnya, pokoknya hancur sudah, tidak apa-apa, sama-sama tidak punya, yang penting tidak dapat itu orang itu, yang penting hilang daripada orang tersebut. Kan terkadang ada hasud itu dia pingin juga itu dari orang tersebut. Yang lebih parahnya lagi, ya tidak apa-apa sudah, sama-sama tidak dapat, pokoknya hangus semuanya dah, yang penting tidak masalah lah, kan demikian hancur sudah, yang penting dia tidak punya, kan demikian ya. Mungkin ceritanya amat sangat populer yang orang hasud itu lebih parah daripada iblis, lebih parah daripada syaitan baru sekalian lebih parah bahkan daripada seorang yang amat sangat parah sudah, amat sangat parah sekali. Kenapa kok demikian sekalian? Orang yang hasud itu kalau sudah hasud sekalian, dia tidak pandang bulu, pokoknya gimana nikmat itu hancur darinya. Padahal maaf dalam satu kisah yang panjang ditawari oleh iblis, itu ditawari sama iblis itu, kalau kamu mau ini aku kasih lebih daripada yang orang tadi itu punya, dikasih 2 kali lipat, tetap tidak mau. Yang penting hancur punyanya dia, yang penting hilang punya dia, saking dongkolnya. Padahal dikasih lebih tidak mau. Ini loh kalau sudah benci orang yang hasud itu, selesai Bapak sekalian selesai, pasti penyakit yang amat sangat besar dalam hati seorang hamba tersebut. Demikian ini kata beliau, wadhalika muntahal khabar, itu sudah paling ujungnya keburukan dalam seseorang. Intinya itu sudah ujung, tidak ada lagi sudah
yang lebih parah daripada itu Bapak sekalian. Ini lebih parah kalau memang dia amat sangat berhasrat bahwasanya nikmat dari itu hangus, hancur dalam dia mendapatkannya. Demikian memberikan sedikit tips lagi agar kita itu tidak mengembangbiakkan iri dengki dalam hati kita. Tidak menjadikan besar, tidak menjadikan sesuatu yang besar malah jadi penyakit besar jadinya. Maka kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "Faman wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasadi li ahadin minal muslimin, fa'alaihi an yakrahahu wa yukhfiyahu fi nafsihi wa la yudhhirahu bi qawlin wa la fi'lin, fala'allahu an yanjuwa bidzalika min syarrihi." Kata beliau, kalau ada di antara kita ada orang di antara kita mendapati yang demikian dalam hatinya, daripada sifat iri dengki ini kepada saudara kita salah satu kaum muslimin lainnya, maka hendaknya dia membenci sifat iri dengki dalam hatinya. Dia harus tidak senang, jangan dituruti. Dalam hati ini benci, ingin agar nikmat itu hilang dari saudara kita. Kita turuti, kita ikuti, kita praktekkan, tambah selesai. Berarti namanya ngikuti dalam dirinya. Dia senang dalam hati itu. Memang betul ini nikmat itu awalnya itu mau tidak mau, karena memang namanya manusia nanti akan disebutkan di dalam sabda Nabi, namanya orang itu, namanya manusia itu tidak mungkin lepas daripada yang namanya iri dengki. Ada sifat-sifat itu mesti ada. Tapi kalau sudah timbul ada, kita harus tidak senang dengan sifat itu. Ini pertama kali harus tidak senang, harus benci dengan sifat itu dalam hati kita. Ini buruk, ini jelek, harus demikian, jangan dituruti. Setidaknya harus pertama kali itu kita langkahnya kita harus tidak senang sifat itu ada dalam hati kita. Dan langkah berikutnya kita harus pintar-pintar menyembunyikannya. Jangan ditampakkan, sembunyikan. Pendam dalam hati, jangan ditampakkan, jadi praktekkan. Jangan diamalkan. Apa yang dia jadi simpanan dalam hatinya itu jangan dipraktekkan, dipendam betul-betul, disembunyikan betul-betul dalam hatinya. Jangan sampai diungkapkan, dipublikasikan, ditampakkan, baik itu dengan ucapan maupun dengan tindakan. Jangan sampai, kata beliau, pendem aja dalam hati. Namanya orang kan juga pingin lagi lihat orang punya mobil, maaf pasti dalam hatinya pingin juga. Ndak itu cuma pendam, jangan diungkapkan, jangan dipublikasikan, baik itu dengan ucapan maupun dengan tindakan. Kalau dia itu tidak senang dan seterusnya. Demikian lagi setidaknya fala'allahu an yanjuwa bidzalika min syarrihi. Yang diharapkan itu dengan itu yang dia praktekkan awalnya dia membenci itu dalam hatinya, kemudian berusaha menyembunyikannya, jangan sesekali ditampakkan dengan ucapan maupun dengan tindakan, maka barangkali dengan itu semuanya dia selamat daripada keburukan iri dengki dalam dirinya sendiri. Demikian ini mesti kalau dipublikasikan, ditampakkan, itu jelas tambah merembet kemana-mana. Ini kata beliau, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau menukil satu hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Salatun la yakhlu minhunna ahadun al-hasadu wal-dhannu wat-tiyaratu. Afala unabbi'ukum bil makhraji min dzalika. Idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Wa idza tatayyarta famdi ay la tarji bi sababi tiyarati 'anil 'amri alladhi turiduhu." Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 hal kata beliau, yang mana tidak mungkin kita terlepas daripada 3 hal ini dalam diri kita. Tidak bakal. Maksudnya itu mesti adanya yang semacam ini, 3 hal ini. Yang pertama, al-hasadu, sifat iri dengki dalam hati kita. Mesti Kemudian wal-dhannu, berprasangka buruk dengan orang. Berprasangka buruk, mudah menuduh dengan orang lain. Dan yang ketiga, at-tiyaratu, pesimis atau percaya kesialan. Kalau ada ini, lihat ini, berarti tanda sial. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, mengurungkan apa yang sudah dia ingin lakukan. Ini juga keliru, tidak boleh semacam ini. Ini juga mesti terjangkit dalam diri seseorang, 3 hal ini. Kemudian kata Nabi,
Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi nggih, solusinya, jalan keluarnya dari 3 hal ini yang selalu menjangkit kita, iri dengki yang pertama, kemudian selalu berburuk sangka dengan orang lain, mudah berburuk sangka, dan yang ketiga adalah sifat pesimis tadi, karena lihat sesuatu akhirnya dia percaya akan terjadi kesialan dalam dirinya, bla bla dan seterusnya. Maka kata Nabi, mau enggak aku kasih tahu jalan keluarnya daripada itu semuanya? Maka kata beliau, baru sekalian, yang pertama, idza hasadta, kalau kita ada sifat iri dengki, kalau kita sudah mulai timbul iri dengki dengan seseorang karena nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat secara duniawi maupun ukhrawi secara agama, maka kata beliau, fala tabghi, jangan sesekali kita itu mengiyakan mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, fala tubghid, jangan diiringi dengan kebencian dalam hati kita. Dalam riwayat yang lain, fala tubghid, jangan sesekali diiringi dengan kebencian. Kalau sudah hasud kemudian diiringi dengan kebencian, selesai gitu sekali, selesai. Ya setidaknya ya kita jangan ikuti, kita berbalik arah, jangan ikuti sifat iri dengki tadi dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kita itu terkadang tidak senang saudara kita dapat anugerah, sebaliknya, gimana caranya kita itu berusaha untuk senang, doakan dia gini, walaupun awalnya berat berat Bapak sekalian, orang dapat anugerah, kemudian kita berusaha untuk senang bahagia dengannya, kemudian mendoakannya, itu berat. Tapi kalau dilakui terus menerus, ya ini memang melawani hawa nafsu kita. Demikian bukan merengut aja, marah aja, bukan mendoakan jelek, itu jangan diikuti sekalian, jangan diperhatikan semacam itu. Ini kata beliau kalau kita sudah mulai hasud, jangan diiringi dengan kebencian, jangan diikuti, dilawan. Kalau tidak senang, dirubah gimana caranya kita senang dengan saudara kita, berusaha untuk mendoakan, berusaha bahagia, dilawan. Demikian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa idza dhananta, kalau Anda berprasangka buruk dengan orang lain, fala tuhaqqiq, jangan anggap itu sesuatu yang kenyataan, sesuatu yang benar adanya. Jangan. Terkadang kita ini baru berprasangka, baru sangkaan, Anda sudah menyimpulkan ini sesuatu yang benar. Oh, ini jelas, ini nyata, ini 100% terjadi. Padahal cuma baru prasangka, baru prasangka gitu aja. Kita sudah mudah menyimpulkan bahwa itu suatu kebenaran. Jadi kata Nabi, kalau kita berprasangka semacam itu, jangan menyimpulkan itu suatu yang benar. Belum tentu. Kalau kita mungkin berprasangka buruk, bahwasanya si A itu kayak gini, ya jangan dikatakan kalau itu benar. Belum tentu gitulah. Belum tentu, bisa jadi kebalikannya. Jangan disimpulkan langsung, oh berarti kalau kayak itu berarti dia langsung buruk, langsung jahat. Tidak demikian. Jadi demikian ini kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wa idza tatayyarta famdi, kalau kita sudah timbul dalam diri kita itu at-tiyaratu tadi, yaitu berupa sifat pesimis dalam hati kita, dalam diri kita, karena melihat sesuatu akhirnya mengurungkan niatnya, karena nanti takut ini kata orang ini bakal sial, bakal terjadi ini terjadi itu. Maka kata Nabi, cara menghilangkannya bagaimana? Famdi, lanjut aja, langsung aja, kerjakan aja, tidak usah lagi mengurungkan, lanjut aja, lanjut aja. Kalau kita tidak jadi, akhirnya malah menjadi besar. Tak kala ada ini tidak jadi, tak kala ini tidak jadi terus. Padahal dalam agama tidak dibenarkan semacam itu. Cara menghilangkannya bagaimana? Lanjut, Bismillah lanjut, lanjut, dikerjakan sudah. Jangan kita kembali, jangan kita kembali kepada sesuatu sebelumnya. La tarji bisababi tiyarati anil amri ladzi turiduhu. Demikian ini kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian Bapak dan sekali kata beliau, wa in amilal hasidu ala diddi ma yataqadahu al-hasad min athana ala al-mahsudi wa sa'i fi ikrami wa muawanatihi kana lahu fi dhalika fadlun wa hadha min anfa'il adawiyati fi izalatil hasadi ay tad'ifihi. Kata beliau, kalau seumpama ini kebalikannya tadi jadi jangan diikuti. Kalau ada iri dengki dalam kita, jangan diikuti, jangan dipatuhi.
jangan diiringi dengan kebencian. Sebaliknya. Jadi kata beliau, kalau ada orang yang ada dalam dirinya itu sifat iri dengki, namun dia berusaha untuk melakukan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya sebaliknya yang dituntut oleh sifat iri dengki tadi, ingin menghanguskan, ingin menghancurkan kenikmatan orang tersebut, itu sebaliknya dilawan. Daripada apa? Ya mungkin maaf nih, awalnya memuji terhadap orang yang kita hasuti. Dalam arti, ya Allah bagus mobil pian ya, baru berapa beli Mas Rofi, mobilnya baru gitu ya, model-model semacam itu ya, memuji dulu semacam itu ya. Kemudian setelah itu berusaha untuk memuliakannya ya. Berusaha untuk memuliakannya dan menolongnya, membantunya. Kan demikian, ini kan berarti melawani apa yang ada dalam diri kita daripada sifat iri dengki, kata beliau ya. Maka apabila kita melakukan itu semuanya, kata beliau, maka itu adalah kelebihan yang luar biasa. Itu ada suatu kelebihan, keutamaan di dalam melawani sifat penyakit iri dengki dalam diri kita. Kemudian kata beliau, wa hadza min anfa'i al-adwawiyati fi izalatil hasad. Ini termasuk sepaling bermanfaatnya macam obat nih, di dalam menghilangkan sifat iri dengki, atau mungkin melemahkan sifat iri dengki kita di dalam hati kita. Ini obatnya yang paling mujarab, yang paling ampuh. Ya demikian, ya berusaha. Awalnya memang tidak senang dalam hati, tapi kita berusaha gimana caranya kita senang, kita lawan, kita muliakan, kita ini. Ya itu kata beliau sepaling manfaatnya obat untuk melemahkan penyakit iri dengki dalam hati kita. Demikian ibu sekalian kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya mudah-mudahan Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah daripada sifat dengki dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki hati yang selalu memuliakan akan orang lain, bahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan berarti kita masuk orang yang bahagia juga nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Maaf wal afiyah, kurang lebihnya saya beri maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.